Habisi dia dan bayinya sekarang, aku sudah muak berpura-pura mencintai wanita miskin itu. Suamiku berteriak di telepon, tanpa tahu aku berdiri tepat di belakangnya. Ingin tahu bagaimana aku meruntuhkan dunianya? Tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Jangan lupa absen di kolom komentar dengan format, nama, asal kota, dan ketik hadir. Althea, kenapa kamu masih belum tidur? Ini sudah jam 2 pagi. Kamu sedang hamil? Kesehatanmu itu prioritas utama untuk calon pewaris keluarga Atmadja. Aku hanya sedang memeriksa laporan audit tahunan perusahaan, Mas. Ada beberapa angka yang tidak sinkron di yayasan yang dikelola Ibu Sofia. Sebagai istri dan Cio, aku tidak ingin ada celah yang merusak reputasi keluarga kita. Sudahlah, Althea. Ibu itu sudah tua, mungkin dia hanya salah catat sedikit. Kamu ini terlalu ambisius. Ingat, kamu menikah denganku itu untuk menjadi istri yang baik, bukan untuk menjadi polisi keuangan di rumah ini. Tidurlah, aku ada urusan sebentar di ruang kerja. Urusan apa sepagi ini, Mas? Kamu tampak gelisah sejak tadi siang. Hanya masalah bisnis properti kecil. Kamu tidak perlu tahu. Tidurlah, Althea. Itu perintah. Althea terdiam, menatap punggung Aris yang menghilang di balik pintu ruang kerja yang besar. Perasaannya tidak enak. Ia tidak langsung tidur. Dengan langkah tanpa suara, ia berjalan menuju ruang kerja Aris. Pintu itu sedikit terbuka, dan suara Aris terdengar sangat jelas. Namun nadanya sangat berbeda, dingin dan penuh kebencian. Halo? Ya, ini aku. Dengar, rencana kita harus dipercepat. Wanita itu mulai mengendus penggelapan dana yang dilakukan ibu. Dia terlalu cerdas dan itu membahayakan kita. Aku ingin semuanya selesai malam ini juga. Buat dia keguguran dan singkirkan dia segera, agar aku bisa bersiap menyambut istri baruku dan pewarisku yang sebenarnya. Aku sudah muak berpura-pura mencintai gadis miskin yang sok berkuasa itu. Althea membeku di balik dinding. Tangannya gemetar hebat, namun ia menutup mulutnya agar tidak berteriak. Air mata jatuh tanpa suara, membasahi pipinya yang halus. Namun, hanya dalam hitungan detik, tatapan matanya berubah dari luka menjadi api yang membara. Ia merogoh saku piyama sutranya, mengeluarkan ponsel, dan menekan tombol rekam. Tuan, tapi Nyonya Althea sangat waspada. Bagaimana kalau rencana ini gagal? Risikonya terlalu besar. Bodoh. Dia hanya wanita yang sedang hamil. Masukkan racun itu ke dalam minuman herbalnya. Katakan itu dari ibu. Dia tidak akan menolak pemberian ibu mertua tersayangnya. Setelah dia kehilangan bayinya dan kondisinya kritis, kita akan buat seolah-olah dia depresi dan mengakhiri hidupnya sendiri. Cepat lakukan. Althea mematikan rekaman itu tepat saat Aris menutup teleponnya. Ia bergegas kembali ke kamar, berbaring di tempat tidur, dan berpura-pura terlelap saat mendengar langkah kaki suaminya mendekat. Jantungnya berpacu, namun otaknya mulai menyusun strategi perang. Keesokan paginya, Ibu Sofia datang ke kamar Althea, membawa sebuah nampan berisi segelas cairan hijau pekat yang mengepul. Wajahnya tersenyum manis, namun matanya memancarkan rasa tidak suka yang mendalam. Althea sayang, ibu buatkan jamu spesial untukmu. Ini resep turun-temurun keluarga kami agar janinmu kuat. Ayo, minum selagi hangat. Terima kasih banyak, Ibu. Ibu sungguh perhatian. Padahal saya baru saja ingin bicara pada Ibu tentang temuan saya di yayasan. Sepertinya ada dana sekitar 50 miliar yang mengalir ke rekening pribadi di Makau. Ibu tahu sesuatu tentang ini? Tangan Ibu Sofia gemetar sesaat, namun ia segera menguasai diri. Oh, itu mungkin kesalahan sistem, Althea. Jangan pikirkan itu dulu. Yang penting sekarang adalah kesehatanmu. Ayo, minum jamunya. Jangan biarkan kerja keras ibu sia-sia. Aris masuk ke kamar, berdiri di samping ibunya dengan tangan di saku celana. Betul kata ibu, Althea. Minumlah. Kenapa kamu terlihat ragu? Kamu tidak percaya pada ibu mertuamu sendiri. Althea mengambil gelas itu, menatap permukaannya yang keruh. Ia bisa mencium aroma kimia yang samar di balik wangi rempah. Ia menatap Aris dan Ibu Sofia bergantian. Tentu saja aku percaya. Tapi, sebelum aku minum,
ada seseorang yang ingin bicara dengan kalian. Mas Aris, ponselmu berbunyi sejak tadi di ruang tamu. Sepertinya dari asisten pribadimu, Hendra. Aris mendengus dan keluar mengambil ponselnya. Saat ia mengangkat telepon itu di ambang pintu, suaranya yang keras terdengar sampai ke telinga Althea. "Halo, Hendra. Ada apa? Apa semuanya sudah beres?" Namun, wajah Aris yang tadinya penuh kemenangan perlahan berubah menjadi pucat pasi. Tubuhnya mematung, dan ponselnya hampir jatuh dari genggamannya. "Apa maksudmu? Bahaya apa? Katakan yang jelas." "Tuan, ada satu hal yang harus Anda ketahui, ini bahaya. Saya baru saja mendapat laporan dari Bank Pusat. Seluruh aset keluarga Atmaja, termasuk rumah ini dan tabungan Ibu Sofia, sudah dibekukan atas perintah Nyonya Althea. Dan satu lagi, Tuan, Nyonya Althea bukan hanya sekadar direktur. Dia adalah pemilik rahasia dari perusahaan konsultan yang memegang seluruh hutang perusahaan keluarga Anda. Jika Anda menyentuhnya sedikit saja, Anda akan menjadi gelandangan dalam 1 jam." Aris menoleh ke arah Althea dengan mata terbelalak. Di dalam kamar, Althea dengan tenang menuangkan jamu beracun itu ke dalam pot bunga di samping tempat tidurnya. Ia berdiri, merapikan rambutnya, dan menatap mertuanya yang kini gemetar ketakutan. "Bagaimana rasanya, Ibu Sofia? Mas Aris? Kalian ingin pewaris baru? Sayangnya, mulai hari ini, kalian bahkan tidak akan punya atap untuk berteduh." "Althea ini pasti salah paham. Aku bisa jelaskan." Aris mencoba mendekat dengan wajah memelas. "Jangan berani mendekat satu langkah pun, Aris. Aku sudah merekam semuanya. Rencana pembunuhan, penggelapan dana, dan perselingkuhanmu dengan putri pengusaha itu. Kalian pikir aku wanita miskin yang bisa kalian injak? Kalian lupa, akulah yang membangun kembali kejayaan keluarga ini dari nol saat kalian hampir bangkrut setahun lalu." Althea berjalan keluar kamar dengan langkah yang sangat berkelas, meninggalkan Aris dan Ibu Sofia yang hanya bisa saling tatap dalam keputusasaan yang mendalam. Permainan baru saja dimulai. "Althea, kamu tidak bisa melakukan ini. Kita ini keluarga." Teriak Ibu Sofia histeris, mencoba mengejar Althea yang berjalan tenang menuju ruang tamu mewah mereka. Althea berhenti sejenak, menoleh dengan senyum tipis yang lebih dingin dari es. "Keluarga? Keluarga mana yang merencanakan pembunuhan menantunya sendiri di atas meja makan? Jangan gunakan kata suci itu untuk menutupi kebusukan kalian, Ibu." Aris berlari di belakang ibunya, wajahnya yang tadi pucat kini memerah karena amarah yang bercampur ketakutan. "Althea, jangan gila. Kalau kamu bekukan semua aset, bagaimana dengan proyek apartemen yang sedang aku jalankan? Aku bisa dipenjara karena gagal bayar." "Itu bukan urusanku lagi, Aris. Oh, satu lagi, asistenmu yang bernama Hendra itu? Dia sudah bekerja untukku sejak 2 bulan lalu. Dialah yang memberiku semua bukti tentang selingkuhanmu, Sasha, dan bagaimana kamu menggunakan uang operasional kantorku untuk membelikannya apartemen mewah di pusat kota. Kamu memata-matai suamimu sendiri." Suara Aris bergetar. "Aku mengamankan asetku dari Benalu. Sekarang, keluar dari rumah ini. Bawa ibumu. Aku sudah memanggil pihak keamanan dan tim pengacaraku. Mereka akan sampai dalam 5 menit. Ini rumah leluhurku. Kamu tidak punya hak." Ibu Sofia berteriak sambil menunjuk-nunjuk wajah Althea. "Rumah ini sudah atas namaku sejak Mas Aris menjadikannya jaminan hutang judi padaku tahun lalu. Ingat, Ibu? Saat Ibu menangis meminta bantuan karena Mas Aris terjerat hutang di kasino Singapura, aku punya sertifikatnya, dan aku punya bukti tanda tangan kalian berdua." Tepat saat itu, pintu depan terbuka. 4 pria berpakaian jas hitam masuk, dipimpin oleh pengacara paling ditakuti di kota ini, Bapak Wijaya. Di belakang mereka, beberapa petugas keamanan berdiri tegap. "Selamat pagi, Nyonya Althea. Semua berkas gugatan cerai dan laporan pidana atas percobaan pembunuhan serta penggelapan dana sudah siap diserahkan ke kepolisian. Apakah kita bisa mulai pengosongan properti sekarang?" tanya Pak Wijaya dengan nada formal yang menusuk. Aris jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. "Althea, tolong aku hilaf.
Aku melakukan ini karena merasa tertekan. Kamu terlalu hebat. Kamu membuatku merasa kecil sebagai suami. Althea berjongkok di depan Aris, menatap matanya dalam-dalam. Kamu merasa kecil karena memang nyalimu kecil, Aris. Kamu pengecut yang bersembunyi di ketiak ibumu dan mencoba membunuh wanita yang memberimu makan. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Aku benar-benar sempat mencintaimu. Aku ingin anak ini memiliki ayah yang hebat. Tapi ternyata, dia hanya butuh seorang ibu yang kuat. Althea, ibu mohon. Ibu sudah tua, jangan biarkan ibu tidur di jalanan. Ibu Sofia mulai meratap, mencoba memegang kaki Althea. Pak Wijaya, pastikan mereka membawa baju yang melekat di badan saja. Semua perhiasan, tas bermerek, dan jam tangan mewah yang dibeli menggunakan uang perusahaanku, harus ditinggalkan. Itu adalah aset sitaan untuk menutupi kerugian yayasan. Baik, Nyonya. Satu persatu petugas mulai mengambil paksa tas mewah yang ditenteng Ibu Sofia. Aris hanya bisa menonton dengan tatapan kosong saat jam tangan Rolex pemberian Althea dilepas paksa dari pergelangannya. Althea, kamu akan menyesal. Sasha tidak akan membiarkan ini. Ayahnya orang kuat. Ancam Aris di tengah keputusasaannya. Sasha? Kamu pikir dia masih mau menemuimu setelah tahu kamu tidak punya sepeser pun uang? Dia sudah memblokir nomor ponselmu 10 menit yang lalu setelah Hendra mengirimkan laporan bahwa seluruh rekeningmu bersaldo 0 rupiah. Wanita seperti dia hanya mencintai angka, bukan pria pecundang seperti kamu. Althea berdiri tegak, membalikkan badan, dan berjalan menuju balkon. Di bawah sana, mobil polisi sudah mulai berdatangan. Ia mengelus perutnya yang masih rata, membisikkan janji pada janinnya bahwa mereka akan memulai hidup baru yang jauh lebih megah tanpa sampah-sampah yang baru saja ia singkirkan. Seret mereka keluar. Aku tidak ingin ada aroma pengkhianat di rumahku lagi. Perintah Althea dingin tanpa menoleh sedikit pun. Suara teriakan Ibu Sofia dan makian Aris perlahan menjauh, seiring petugas menyeret mereka menuju gerbang. Althea mengambil ponselnya, menelepon sekretarisnya di kantor. Batalkan semua jadwal rapat hari ini. Siapkan konferensi pers besok pagi. Aku akan mengumumkan pengambil alihan penuh PT Atmadja Group dan rebranding menjadi Althea International. Dan pastikan, besok nama Aris dan ibunya menjadi orang yang paling dibenci di seluruh negeri ini. Nyonya Althea, kamera akan aktif dalam 30 detik. Anda terlihat sangat mempesona. Althea hanya mengangguk kecil. Ia duduk dengan anggun di kursi kebesarannya, mengenakan blazer putih tulang yang menonjolkan aura otoritasnya. Di hadapannya, puluhan wartawan sudah siap dengan kamera yang menyala. Hari ini bukan hanya tentang pembersihan nama, tapi tentang pengumuman dominasi. Selamat pagi semuanya. Saya, Althea, secara resmi mengumumkan pembubaran Dewan Komisaris Atmadja Group. Mulai hari ini, perusahaan ini bertransformasi menjadi Althea International. Segala bentuk transaksi yang mengatasnamakan Aris Atmadja atau Sofia Atmadja dianggap ilegal dan di luar tanggung jawab perusahaan. Saya juga telah menyerahkan bukti penggelapan pajak sebesar 100 miliar rupiah yang dilakukan oleh manajemen lama kepada pihak berwenang. Ruangan itu gaduh dengan jepretan kamera. Di sebuah warung kopi kumuh di pinggiran kota, Aris menatap layar televisi tua dengan mata merah padam. Rambutnya berantakan, dan kemeja mahalnya kini kusut masai. Di sampingnya, Ibu Sofia menangis terseduh-seduh sambil meratapi nasib di atas kursi kayu yang keras. Lihat itu, Aris. Dia mencuri segalanya dari kita. Dia duduk di sana seperti ratu, sementara kita makan nasi bungkus pun harus berhemat. Ratap Ibu Sofia. Diam, Bu. Ini semua karena Ibu terlalu ceroboh saat menggelapkan dana yayasan itu. Bentak Aris frustrasi. Tapi dia pikir dia sudah menang? Dia lupa siapa yang mengenalkannya pada dunia ini. Kalau aku jatuh ke lumpur, dia harus ikut tenggelam bersamaku. Aris merogoh saku celananya, mencari sisa uang yang ia sembunyikan dari penggeledahan kemarin. Ia melangkah keluar menuju sebuah gedung tua yang menjadi markas besar musuh bebuyutan Althea di dunia investasi, yaitu Bagas, pria ambisius yang pernah dikalahkan Althea dalam perebutan proyek pelabuhan. Tuan Bagas, saya punya sesuatu yang Anda inginkan, ujar Aris saat berhasil menyelinap masuk ke ruang kerja Bagas. Bagas menatap Aris dengan jijik.
Apa yang bisa ditawarkan oleh seorang gelandangan sepertimu, Aris? Data akses server utama Althea International. Althea menggunakan sistem enkripsi yang saya buat kodenya saat kami masih menikah. Dengan ini, Anda bisa menyabotase seluruh perdagangan sahamnya besok pagi. Althea akan kehilangan miliaran dalam hitungan jam, dan reputasinya sebagai CEO jenius akan hancur seketika. Bagas tersenyum licik. Menarik. Jika ini berhasil, aku akan memberimu tempat tinggal dan modal untuk memulai kembali. Tapi jika kamu berbohong, aku sendiri yang akan memastikan kamu membusuk di penjara. Sementara itu, di kantor barunya, Althea sedang menikmati teh chamomile saat asistennya, Hendra, masuk dengan wajah serius. Nyonya, ada pergerakan mencurigakan di server cadangan. Seseorang mencoba masuk menggunakan protokol lama yang pernah digunakan Tuan Aris. Sepertinya dia sedang mencoba melakukan sabotase melalui Tuan Bagas. Althea tidak terkejut. Ia meletakkan cangkirnya dengan sangat tenang, bahkan tanpa ada getaran di tangannya. Biarkan saja, Hendra. Biarkan mereka merasa sudah memegang kunci gerbang kerajaanku. Tapi Nyonya, jika mereka masuk, mereka bisa mengacaukan harga saham kita di pembukaan pasar besok pagi. Hendra, kamu pikir aku sebodoh itu? Protokol lama itu sudah aku jadikan honeypot sejak sebulan lalu. Siapapun yang masuk menggunakan kode itu, secara otomatis akan mengirimkan virus balik yang akan menyedot seluruh data di komputer penggunanya. Jika Bagas menggunakannya, maka aku akan mendapatkan seluruh data rahasia perusahaannya, termasuk daftar klien gelap dan pencucian uangnya. Althea berdiri, berjalan menuju jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Aris pikir dia sedang menusukku dari belakang, padahal dia baru saja menyerahkan leher Bagas ke tanganku. Dengan satu langkah ini, aku tidak hanya menghancurkan Aris, tapi juga melenyapkan pesaing terbesarku di industri ini. Anda sungguh luar biasa, Nyonya, puji Hendra dengan rasa kagum yang tulus. Kejahatan yang dibalas dengan emosi hanya akan menghasilkan kekacauan, Hendra. Tapi kejahatan yang dibalas dengan kecerdasan adalah sebuah seni. Besok pagi, saat pasar dibuka, pastikan semua media ada di depan kantor Bagas. Aku ingin dunia melihat bagaimana dua pria serakah saling menghancurkan diri mereka sendiri. Malam itu, Althea tidur dengan nyenyak. Sementara di tempat lain, Aris dan Bagas merayakan kemenangan, semu mereka dengan tawa yang sebentar lagi akan berubah menjadi jeritan keputusasaan. Althea bukan lagi sekadar istri yang teraniaya. Ia adalah predator puncak yang sedang menunggu mangsanya masuk ke dalam jebakan yang sempurna. 3-2-1 tekan tombolnya, Aris. Perintah Bagas dengan nada penuh kemenangan di dalam ruang kendali pribadinya. Aris menyeringai lebar, jemarinya menekan tombol, Enter, dengan penuh dendam. Di layar monitor besar, mereka melihat grafik transaksi Althea International mulai berkedip merah. Rasakan itu, Althea. Sebentar lagi, seluruh investor akan menarik uang mereka karena sistemmu dianggap tidak aman. Kamu akan merangkak di kakiku memohon bantuan. Namun, tawa Aris terhenti secara mendadak. Layar monitor yang tadinya menampilkan data bursa saham tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Detik berikutnya, muncul sebuah video siaran langsung yang memperlihatkan wajah Althea yang tampak sangat tenang, duduk di kantornya sambil memegang sebuah tablet. Selamat pagi, Aris. Selamat pagi, Tuan Bagas. Suara Althea terdengar jernih dari pengeras suara ruangan mereka. Aku tahu kalian sedang menonton. Terima kasih sudah menggunakan kode protokol lama itu. Tanpa bantuan kalian, aku akan butuh waktu lebih lama untuk menembus dinding api perusahaan Bagas Group yang sangat kotor itu. Apa-apaan ini? Kenapa dia bisa masuk ke sistem kita? Bagas berteriak panik, mencoba mematikan komputernya, namun semua perangkat keras di ruangan itu terkunci total. Tuan Bagas, saat Aris memasukkan kode itu, dia secara tidak sadar mengaktifkan Mirror Protocol. Semua data di server Anda, termasuk catatan transaksi gelap dengan kartel luar negeri dan bukti suap pejabat yang Anda simpan di folder tersembunyi, baru saja terkirim ke server kepolisian pusat dan otoritas pajak, ujar Althea dengan senyum tipis yang mematikan. Wajah Bagas yang tadinya merah padam kini berubah menjadi seputih kertas. Ia menatap Aris dengan tatapan membunuh. Kamu menjebakku, Aris? Tidak.
Aku tidak tahu. Dia berbohong. Aris berteriak ketakutan, namun terlambat. Di luar gedung Bagas Group, suara sirine polisi meraung-raung. Ratusan wartawan yang sudah dipersiapkan oleh Hendra, asisten Althea, berkumpul di depan lobi. Tak lama kemudian, pintu lift terbuka dan Althea melangkah keluar dari mobil Rolls-Royce hitamnya, tepat saat tim kepolisian merangsek masuk ke dalam gedung. Althea berdiri di tengah kerumunan wartawan, tampak sangat berkelas dengan kacamata hitam dan tas tangan seharga miliaran rupiah. Ia menunggu dengan sabar sampai petugas menggiring Bagas dan Aris keluar dengan tangan terborgol. "Althea, cabut laporanmu. Aku suamimu." Aris berteriak histeris saat melihat Althea. "Ibu Sofia sedang sakit, dia butuh aku. Tolong, Althea." Althea melepaskan kacamata hitamnya, menatap Aris dengan tatapan yang sangat datar, seolah melihat serangga yang mengganggu. Suamiku sudah mati di malam saat dia berencana membunuh anaknya sendiri demi seorang wanita simpanan. Dan untuk Ibu Sofia, jangan khawatir. Penjara memiliki fasilitas medis yang cukup baik untuk narapidana lanjut usia. Kamu wanita iblis. Bagas menggeram saat melewati Althea, namun petugas segera mendorongnya masuk ke dalam mobil tahanan. Althea berbalik menghadap kamera wartawan yang menyorotnya secara nasional. Hari ini adalah bukti bahwa kecurangan tidak akan pernah menang melawan integritas. Althea International akan mengambil alih seluruh aset Bagas Group yang telah disita negara, melalui jalur lelang resmi, untuk mengganti kerugian para korban investasi bodong mereka. Kami tidak hanya membangun bisnis, kami memulihkan keadilan. Selesai memberikan pernyataan, Althea kembali ke dalam mobilnya. Di dalam keheningan mobil yang mewah, Hendra menyerahkan sebuah map coklat. "Ini dokumen yang Anda minta, Nyonya. Sasha, selingkuhan Tuan Aris, baru saja tertangkap di bandara saat mencoba melarikan diri dengan sisa perhiasan yang dicurinya dari apartemen pemberian Tuan Aris." "Bagus. Pastikan dia juga mendapatkan hukuman yang setimpal karena turut serta dalam rencana pencucian uang keluarga Atmadja." Althea menghela napas panjang, namun ada binar kebahagiaan di matanya. "Hendra, arahkan mobil ke butik perlengkapan bayi paling eksklusif di kota ini. Aku ingin merayakan kemenangan ini dengan membelikan sesuatu yang indah untuk anakku." "Baik, Nyonya." Althea melihat keluar jendela, menatap gedung-gedung tinggi yang kini seolah merunduk di bawah kekuasaannya. Ia datang tanpa apa-apa, dihina, dan nyaris dibunuh. Namun kini, ia berdiri di puncak dunia sebagai wanita terkaya yang tak tersentuh. Ia bukan lagi Althea yang lemah, ia adalah pemenang yang sesungguhnya. Ibu Sofia berdiri di depan lobi megah Althea International, dengan pakaian yang jauh dari kata mewah. Kebaya sutranya sudah kusam, dan tas kulit bermerek yang dulu selalu ia banggakan kini digantikan oleh kantong plastik berisi sisa obat-obatannya. Ia harus melewati barisan keamanan ketat, hanya untuk mendapatkan perhatian resepsionis. "Tolong, beritahu Althea. Ibu mertuanya ingin bertemu." "Ini masalah hidup dan mati," rintik Ibu Sofia dengan suara gemetar. "Maaf, Nyonya Sofia. Nyonya Althea tidak memiliki agenda pertemuan dengan Anda." "Dan sekadar koreksi, beliau tidak lagi memiliki ibu mertua," jawab resepsionis itu dingin, sesuai instruksi yang ia terima. Setelah menunggu selama 6 jam di trotoar depan kantor, sebuah mobil Bentley hitam berhenti tepat di hadapannya. Althea turun dengan langkah yang sangat anggun. Ia mengenakan gaun sutra berwarna zamrud yang berkilau di bawah sinar matahari. Ibu Sofia segera berlari dan berlutut di depan kaki Althea, mengabaikan tatapan sinis dari orang-orang yang lewat. "Althea, demi Tuhan, ampuni Aris. Dia disiksa di penjara, dia tidak tahan di sana. Ibu mohon, cabut laporanmu. Ibu akan melakukan apapun, Althea. Apapun." Ibu Sofia menangis histeris, mencoba menyentuh ujung sepatu hak tinggi Althea. Althea tidak mundur. Ia membiarkan wanita tua itu bersujud di kakinya. Ia menatap Ibu Sofia dari balik kacamata hitamnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Apapun, Ibu Sofia? Benarkah?" Suara Althea terdengar datar namun tajam. "Iya. Ibu janji. Ibu akan pergi jauh, ibu tidak akan mengganggumu lagi. Asal Aris bebas." Althea melepaskan kacamatanya,
Membungkuk sedikit agar wajahnya sejajar dengan wanita yang dulu selalu menghinanya sebagai gadis kampung tak berkelas, itu. Baiklah. Aku akan mencabut laporan percobaan pembunuhan itu, sehingga Aris hanya perlu menjalani hukuman ringan untuk kasus penipuan pajaknya. Tapi, ada satu syarat yang harus ibu penuhi hari ini, di sini, di hadapan semua karyawanku. Apa itu? Katakan. Ibu pasti melakukannya. Althea menunjuk ke arah layar besar di lobi yang sedang menampilkan profil kesuksesan Althea International. Ibu harus berdiri di sana, memegang papan bertuliskan, "Saya Sofia Atmadja, pencuri dana anak yatim dan pengkhianat menantu sendiri." Lalu ibu harus meminta maaf secara terbuka kepada setiap karyawan yang lewat selama 2 jam. Oh, dan satu lagi. Ibu harus mengembalikan kalung berlian pusaka keluarga Atmadja yang ibu sembunyikan di dalam lipatan baju ibu sekarang juga. Ibu Sofia terkesiap. Wajahnya memerah karena malu yang luar biasa. Kalung itu adalah satu-satunya harta yang ia selamatkan untuk hari tuanya. Dan meminta maaf di depan publik dengan papan hinaan? Itu adalah kematian bagi martabatnya sebagai sosialita. Althea, kamu keterlaluan. Kamu ingin menginjak-injak harga diriku? Harga diri? Althea tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat berkelas namun menyakitkan. Ibu bicara tentang harga diri setelah ibu memberikan jamu beracun pada menantu yang sedang hamil? Pilihannya ada di tangan ibu. Harga diri ibu yang sudah busuk itu, atau kebebasan Aris yang sebentar lagi akan dipindahkan ke sel dengan tingkat keamanan maksimum. Ibu Sofia menatap kalung di dalam tasnya, lalu menatap kerumunan wartawan yang mulai mencium bau skandal dan mendekat. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan kalung itu dan menyerahkannya pada Althea. Kemudian, dengan air mata yang terus mengalir, ia mengambil papan yang sudah disiapkan oleh petugas keamanan Althea. Althea berdiri di sana, menyaksikan pemandangan itu tanpa rasa kasihan sedikitpun. Setiap kali Ibu Sofia meneriakkan permintaan maafnya dengan suara parau, Althea merasa beban di pundaknya selama setahun ini perlahan terangkat. "Nyonya, apakah ini tidak terlalu kejam?" bisik Hendra di sampingnya. "Kejam adalah saat mereka membiarkanku kelaparan saat aku baru merintis karir, Hendra. Kejam adalah saat mereka merencanakan kematian bayiku. Apa yang aku lakukan sekarang hanyalah memberikan mereka cermin untuk melihat siapa mereka sebenarnya," jawab Althea tegas. Setelah 2 jam berlalu, Ibu Sofia jatuh pingsan karena kelelahan dan malu. Althea hanya melirik sekilas. "Panggilkan ambulans kelas ekonomi untuknya. Dan beritahu pengacara, cabut 1 pasal untuk Aris. Biarkan dia keluar penjara setahun lagi, tapi pastikan saat dia keluar, dia tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini karena semua aset dan koneksinya sudah aku hancurkan total." Althea kembali masuk ke kantornya dengan kepala tegak. Ia baru saja membuktikan bahwa di bawah kepemimpinannya, keadilan tidak hanya ditegakkan di pengadilan, tapi juga di atas harga diri mereka yang merasa bisa bermain dengan nyawa orang lain. Setahun berlalu dengan cepat bagi Althea, namun terasa seperti 1 abad bagi Aris. Berkat belas kasihan, Althea yang mencabut tuntutan percobaan pembunuhan, Aris akhirnya menghirup udara bebas. Namun, kebebasan itu terasa lebih mencekam daripada jeruji besi. Ia berdiri di depan gerbang penjara dengan pakaian yang sama saat ia ditangkap, kini terasa longgar karena tubuhnya yang menyusut drastis. Tidak ada jemputan mewah. Tidak ada sopir. Aris harus berjalan kaki berkilo-kilometer menuju alamat panti jompo tempat ibunya dibuang. Saat sampai, hatinya hancur melihat Ibu Sofia duduk di pojok ruangan yang pengap, bergumam tidak jelas sambil memeluk bantal kusam. Fasilitas itu adalah yang paling murah, yang dibayarkan Althea hanya untuk memastikan mereka tidak mati di jalanan, namun tetap menderita. "Ibu, ini Aris," bisiknya parau. Ibu Sofia menatapnya dengan mata kosong. "Aris? Kamu bawa uangnya? Althea bilang kita harus bayar hutang kalau mau makan daging." Kemarahan Aris memuncak. Harga dirinya yang sudah hancur kini berubah menjadi kegilaan. "Althea, wanita iblis itu harus membayar semua ini. Dia bahagia di atas penderitaan kita, Bu. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku, atau tidak ada satupun dari kami yang akan hidup." Aris mulai memantau jadwal Althea dari surat kabar. Althea kini adalah ikon kesuksesan, sering menghadiri gala charity dan acara bisnis internasional. Aris tahu,
Althea baru saja membeli sebuah villa privat di pinggir kota untuk tempat tinggal anaknya yang kini sudah mulai belajar berjalan. Keamanan di sana sangat ketat, tapi Aris tahu satu celah. Sistem drainase yang ia sendiri yang merancang denahnya saat mereka masih merencanakan pembangunan rumah impian itu dulu. Malam itu, saat hujan deras mengguyur, Aris menyelinap masuk. Ia tampak seperti hantu, kotor dan penuh dendam. Ia berhasil masuk ke dalam ruang tengah yang luas. Di sana, ia melihat Althea sedang duduk di sofa beludru, memunggungi pintu, sambil menimang bayinya. Akhirnya kita bertemu lagi, Althea sayang. Suara Aris parau, bergetar karena emosi. Althea tidak berteriak. Ia tidak terkejut. Ia perlahan meletakkan bayinya ke dalam kereta dorong di sampingnya, lalu berbalik dengan sangat tenang. Aku sudah menduga kamu akan datang, Aris. Kamu terlalu bodoh untuk memulai hidup baru, dan terlalu pengecut untuk mati sendirian. Aris mengeluarkan pisau lipat yang ia asah selama di penjara. Serahkan semua akses rekeningmu. Berikan aku tiket ke luar negeri dan uang $10 juta, atau aku akan memastikan bayi itu tidak akan pernah melihat hari esok. Althea berdiri, melangkah mendekat tanpa rasa takut sedikitpun. Kamu mengancam anakmu sendiri demi uang? Darah yang mengalir di tubuhnya adalah darahmu, Aris. Tapi aku lupa, kamu bahkan tidak punya hati nurani sejak awal. Diam. Aku tidak punya pilihan. Kamu menghancurkan hidupku. Aris menerjang maju, mengarahkan pisau itu ke leher Althea. Namun, sebelum pisau itu menyentuh kulit Althea, lampu ruangan mendadak mati. Dalam kegelapan, terdengar suara tarikan napas pendek dan bunyi benda jatuh ke lantai. Detik berikutnya, lampu kembali menyala terang, dan Aris sudah tersungkur di lantai dengan 2 orang petugas keamanan elit menekan punggungnya. Hendra masuk ke ruangan, memegang sebuah perangkat pengacau sinyal. Semua sudah terkendali, Nyonya. Dia masuk melalui jalur drainase sesuai prediksi Anda. Althea mengambil pisau yang terjatuh di lantai, menatapnya dengan jijik sebelum membuangnya ke tempat sampah. Kamu pikir aku akan membiarkan celah di rumahku sendiri, Aris? Aku sengaja membiarkan bagian itu terbuka agar kamu datang. Aku butuh alasan hukum yang kuat untuk memastikan kamu membusuk di penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi. Kamu menjebakku lagi? Aris meraung seperti binatang buas. Ini bukan jebakan, Aris. Ini adalah ujian terakhir, dan kamu gagal total. Kamu memilih kekerasan daripada pertobatan. Kali ini, tuduhannya bukan lagi penipuan atau percobaan pembunuhan yang bisa diperdebatkan, tapi penyerangan bersenjata dan upaya penculikan di kediaman pribadi. Kamu akan masuk ke sel isolasi, tempat di mana kamu tidak akan pernah melihat matahari lagi. Althea mendekat ke arah Aris, membisikkan kata-kata yang membuat Aris berhenti meronta. Tahukah kamu? Anak ini bahkan tidak akan pernah tahu namamu. Di akta kelahirannya, kolom nama ayah dikosongkan. Baginya, ayahnya adalah seorang pahlawan yang sudah tiada, bukan sampah sepertimu. Petugas menyeret Aris keluar. Teriakannya menghilang ditelan suara hujan. Althea kembali ke kereta bayi, menggendong anaknya yang terbangun namun tidak menangis. Ia mencium kening bayinya dengan lembut. Semua sudah berakhir. Nak, tidak ada lagi yang bisa menyakiti kita. Bisiknya dengan senyum bahagia yang tulus, sebuah kebahagiaan yang ia bangun dari puing-puing pengkhianatan. Matahari pagi menyinari gedung pencakar langit berlogo A yang megah di pusat kota. Hari ini bukan hari biasa. Ini adalah ulang tahun kedua putra Althea, sekaligus perayaan kesuksesan Althea International yang baru saja dinobatkan sebagai perusahaan investasi paling berpengaruh di Asia. Althea berdiri di depan cermin besar di kantor penthouse-nya. Ia mengenakan gaun sutra berwarna putih salju, yang memancarkan kemurnian sekaligus kekuatan. Tidak ada lagi gurat kesedihan atau ketakutan di wajahnya. Yang ada hanyalah ketenangan seorang wanita yang telah memenangkan perang paling berdarah dalam hidupnya. Nyonya, semua tamu VIP sudah hadir di aula utama. Perwakilan pemerintah dan rekan bisnis dari London juga sudah tiba. Lapor Hendra yang kini telah menjadi tangan kanan Althea yang paling terpercaya. Terima kasih, Hendra. Bagaimana dengan tamu khusus kita? Tanya Althea sambil memasang anting berliannya. Sesuai instruksi Anda. Kami telah mengirimkan layar televisi ke panti jompo Ibu Sofia dan sel isolasi Aris.
Mereka akan menyaksikan seluruh perayaan ini secara langsung melalui siaran nasional. Althea tersenyum tipis. Bukan senyum dendam, melainkan senyum kepuasan yang elegan. Bagus. Biarkan mereka melihat bagaimana dunia merayakan apa yang dulu ingin mereka hancurkan. Di sebuah sel sempit yang lembab dan berbau pesing, Aris duduk meringkuk. Rambutnya sudah memutih meski usianya baru kepala 3. Matanya yang cekung menatap layar televisi kecil di balik jeruji besi. Di sana, ia melihat Althea berjalan di atas karpet merah, digandeng oleh putra mereka yang tampan dan terlihat sangat cerdas. Aris mencoba berteriak, memanggil nama anaknya, namun suaranya hanya berupa parau yang menyakitkan. Ia tidak memiliki siapapun. Selingkuhannya, Sasha, sudah lama menghilang setelah mendekam di penjara lain, dan teman-temannya sudah melupakannya seolah ia tidak pernah ada. Sementara itu, di panti jompo kumuh, Ibu Sofia menatap layar yang sama dengan air mata yang terus mengalir. Ia sudah kehilangan kemampuan bicara akibat stroke kedua, namun otaknya masih cukup sadar untuk memahami bahwa wanita yang dulu ia panggil, gadis desa miskin, itu kini adalah ratu yang menguasai segalanya. Ia makan dari bubur hambar yang disuapkan perawat, sementara di televisi, ia melihat pesta mewah Althea dengan hidangan berkelas dunia. Inilah neraka dunia yang sesungguhnya. Melihat keberhasilan orang yang kita sakiti saat kita sendiri tidak berdaya. Kembali ke pesta, Althea berdiri di atas panggung, memegang mikrofon dengan sangat percaya diri. 2 tahun lalu, seseorang mencoba meyakinkanku bahwa aku tidak berharga tanpa nama besar keluarganya. Seseorang mencoba merampas masa depanku dan anakku, ujar Althea, suaranya bergema di seluruh ruangan, membuat suasana mendadak hening. Namun hari ini, aku berdiri di sini untuk membuktikan satu hal. Kekuatan sejati tidak datang dari harta warisan atau nama belakang, melainkan dari kecerdasan, ketangguhan, dan keberanian untuk bangkit saat dunia mencoba menjatuhkanmu. Tepuk tangan riuh pecah memenuhi aula. Althea mengangkat gelas sampanyenya ke arah kamera, sebuah pesan tersirat bagi 2 orang yang sedang menonton di tempat kegelapan. Untuk masa depan yang cerah, dan untuk keadilan yang selalu menemukan jalannya, ucap Althea dengan anggun. Setelah acara selesai, Althea membawa putranya ke taman atap gedung. Ia duduk di kursi taman sambil menikmati angin sepau-sepau, menatap cakrawala kota yang kini ada di bawah genggamannya. Ia kaya raya, ia berkuasa, dan yang paling penting, ia sangat bahagia. Pengkhianatan Aris dan Ibu Sofia bukan lagi luka, melainkan pupuk yang menumbuhkan kerajaan bisnisnya. Althea memeluk putranya dengan erat. Ia telah mengubah air mata menjadi tahta, dan pengkhianatan menjadi kemenangan yang abadi. Di bawah langit yang cerah, Althea akhirnya menemukan kedamaian yang sesungguhnya, kedamaian yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang menang tanpa harus menjadi jahat, namun cukup cerdas untuk tidak lagi bisa disakiti.